Jika saya mengatakan bahwa sebagian besar dari kita sebenarnya tidak benar-benar hidup, kita hanya menjalani hidup tanpa selaras dengan potensi diri yang sebenarnya. Setiap hari kita diberi kesempatan untuk tumbuh, untuk bangkit, untuk membangun kehidupan yang bermakna. Namun, kebanyakan orang membiarkan momen-momen itu berlalu begitu saja. Kita tetap teralihkan perhatiannya. Kita bereaksi terhadap kekacauan. Dan sebelum kita menyadarinya, satu hari lagi telah berlalu, terbuang sia-sia untuk segala hal kecuali hal-hal yang benar-benar penting. Inilah kebenaran yang tidak nyaman. Kehidupan yang Anda jalani saat ini adalah hasil dari pilihan-pilihan yang Anda buat, atau pilihan-pilihan yang Anda tolak untuk dibuat. Dan kesadaran itu membakar saat kamu menyadari bahwa kamu bisa berubah tetapi belum melakukannya. Kaum Stoa memahami hal ini. Marcus Aurelius menulis bahwa rintangan menjadi jalan. Artinya, tantangan yang kamu hindari justru adalah hal-hal yang akan mengubah dirimu jika saja kamu menghadapinya. Jadi izinkan saya bertanya, apa yang Anda tunggu? Apakah Anda siap untuk berhenti menyembunyikan potensi Anda? Karena hari ini kita akan membahas secara mendalam bagaimana mengambil kendali atas hidup Anda, pola pikir Anda, dan masa depan Anda. Jika Anda siap menghadapi kebenaran yang tidak nyaman dan mulai membuat perubahan nyata, berlanggananlah. Bukan untukku, tapi untukmu. Ini adalah sebuah janji untuk melangkah menuju pertumbuhan diri sendiri, makna hidup sendiri, dan kekuatan sendiri. Mari kita bertumbuh bersama. 1. Saya mampu. Setiap pagi kita bangun, dunia sudah menunggu kita, menuntut perhatian kita, menarik kita ke 1000 arah. Sangat mudah untuk merasa kewalahan, merasa bahwa tantangan di depan terlalu besar untuk diatasi. Namun sebelum Anda membiarkan beban hari itu menentukan suasana hati Anda, luangkan waktu sejenak dan katakan pada diri sendiri, saya mampu. Ini adalah pernyataan sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang sangat besar. Ketika Anda menegaskan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang, Anda sedang membumikan diri Anda dalam ketahanan Anda sendiri. Hidup penuh dengan kejutan tak terduga. Kita tahu itu. Namun setiap kali kita terpukul, kita punya pilihan untuk hancur atau bangkit. Marcus Aurelius pernah berkata, hambatan terhadap tindakan justru mendorong tindakan. Apa yang menghalangi justru menjadi jalan. Ini bukan sekadar kutipan motivasi, ini adalah gaya hidup. Rintangan yang Anda hadapi bukan hanya ada untuk menghancurkan Anda. Mereka ada di sana untuk membantu Anda berkembang, untuk menunjukkan kepada Anda apa yang sebenarnya mampu Anda lakukan. Jadi sebelum keraguan mulai merayap masuk, ingatkan diri Anda, saya mampu. Anda pernah menghadapi situasi sulit sebelumnya dan Anda berhasil melewatinya. Kekuatan yang kamu butuhkan untuk mengatasi tantangan hari ini sudah ada di dalam dirimu. Itu bukan kesombongan. Ini adalah pengakuan atas kekuatanmu sendiri. Saat bangun tidur, hal pertama yang seharusnya Anda lakukan bukanlah memeriksa ponsel atau mengkhawatirkan hari yang akan datang. Sebaliknya, mulailah dengan mengakui kekuatan Anda sendiri. Saya mampu. Kata-kata ini lebih dari sekadar penegasan. Itulah fondasi kesuksesan Anda. Sekecil atau sebesar apapun tugasnya, menegaskan kemampuan Anda akan membantu Anda menghadapi setiap situasi dengan percaya diri. Sangat mudah untuk terjebak dalam pemikiran bahwa kita perlu memahami segala sesuatunya. Namun kenyataannya, sebagian besar kehidupan adalah serangkaian proses coba-coba. Kita belajar sambil jalan. Dan sebagian dari pembelajaran itu berasal dari keyakinan bahwa kita memiliki kemampuan untuk mengatasi ketidakpastian. Setiap tantangan yang Anda hadapi adalah kesempatan untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Jadi, ketika hidup meminta sesuatu dari Anda, jangan ragu untuk mengatakan, saya mampu. Ketika Anda menegaskan bahwa Anda mampu, Anda membuka diri terhadap berbagai kemungkinan. Dunia mungkin tidak selalu adil, dan segala sesuatunya mungkin tidak selalu berjalan sesuai keinginanmu, tetapi pola pikirmu akan menjadi aset terbesarmu.
Kemampuan untuk tetap fokus, tetap tenang dalam menghadapi kesulitan, dan terus bergerak maju. Itulah arti dari memiliki kemampuan. Akan ada hari-hari ketika Anda merasa tidak yakin pada diri sendiri, ketika keraguan mencoba menguasai diri Anda. Tapi ingat ini, Anda sudah pernah melewati masa-masa sulit sebelumnya. Anda telah menghadapi tantangan yang tampaknya mustahil. Namun, disinilah kau berada. Inilah kekuatan dari menegaskan kekuatan diri sendiri. Setiap kali kau mengulangi kata-kata itu, "Saya mampu." Anda sedang mengingatkan diri sendiri tentang ketahanan diri Anda. Perjalanan menuju kesuksesan tidak pernah lurus. Akan ada kemunduran, tetapi setiap kemunduran hanyalah pelajaran yang terselubung. Ini adalah pengingat bahwa Anda mampu mengatasi bahkan situasi tersulit sekalipun. Percayalah pada kemampuanmu sendiri dan perhatikan bagaimana dunia merespons. Ketika kamu percaya pada diri sendiri, orang lain pun akan mulai percaya padamu juga. Energi yang Anda pancarkan, kepercayaan diri, ketenangan, dan kekuatan memiliki efek domino pada setiap orang yang Anda temui. Orang-orang akan memperhatikan kemampuan Anda untuk tetap tenang, untuk tetap fokus bahkan ketika keadaan menjadi sulit. Dan semakin sering Anda berlatih menegaskan kemampuan Anda, semakin Anda akan melangkah menuju kekuatan Anda hari demi hari. Jadi, biarlah hari ini menjadi awal dari sesuatu yang baru. Jadikan setiap pagi sebagai pengingat akan kekuatanmu, ketahananmu, dan keyakinanmu yang tak tergoyahkan pada dirimu sendiri. Katakan pada diri sendiri, "Aku mampu." Dan biarkan kata-kata itu membimbingmu melewati setiap tantangan yang ada di depan. Kekuatan yang kamu cari sudah ada di dalam dirimu. Memang selalu begitu. Font 2. Saya membentuk realitas saya sendiri. Berapa kali Anda pernah mengatakan, "Saya tidak bisa melakukan itu," atau "Ini terlalu berat"? Mungkin saat Anda berada di tengah situasi yang sulit, atau mungkin saat Anda melihat tujuan yang terasa sulit diraih. Tapi inilah kebenarannya. Pikiran-pikiran ini bukan hanya membatasi, tetapi juga menghambat Anda. Kaum Stoa memahami bahwa persepsi kita terhadap dunia secara langsung membentuk pengalaman kita. Saat kamu berkata pada diri sendiri, "Aku membentuk realitasku sendiri," Anda sedang menyampaikan pernyataan yang sangat kuat. Anda adalah pencipta kisah Anda sendiri, bukan hanya penumpang di dalamnya. Anda memiliki kemampuan untuk mengubah cara Anda memandang dunia dan, yang lebih penting lagi, cara Anda menanggapinya. Cara Anda memikirkan tantangan dapat memberdayakan Anda atau justru menjatuhkan Anda. Dan saat Anda mengubah pola pikir dari pengamat pasif menjadi peserta aktif, Anda mulai mengambil kembali kendali. Carl Jung pernah berkata, "Visi Anda akan menjadi jelas hanya ketika Anda dapat melihat ke dalam hati Anda sendiri. Siapa yang melihat keluar akan bermimpi. Siapa yang melihat ke dalam akan terbangun." Kutipan ini adalah pengingat bahwa kunci untuk membentuk realitas Anda terletak di dalam diri Anda. Ini bukan tentang mengubah dunia di sekitar Anda terlebih dahulu, tetapi tentang mengubah cara Anda memandang diri sendiri dalam kaitannya dengan dunia tersebut. Seringkali kita melihat keadaan kita dan berpikir bahwa kita terjebak, bahwa kita adalah produk dari lingkungan kita, atau bahwa kita tidak memiliki kendali atas situasi tersebut. Namun sesungguhnya, kekuatan untuk membentuk realitas Anda dimulai dengan satu perubahan sederhana dalam perspektif. Bertanggung jawablah atas tanggapan Anda. Anda tidak selalu bisa mengendalikan dunia luar, tetapi Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda mempersepsikannya dan bagaimana Anda memilih untuk bereaksi. Jangan salah paham, mengubah persepsi Anda tidak selalu mudah. Akan ada saat-saat ketika keadaan menjadi sulit dan reaksi alami adalah menyerah. Namun ingatlah ini, kaum Stoa tidak mengajarkan bahwa hidup akan bebas dari kesulitan. Mereka mengajarkan bahwa kesulitan adalah sesuatu yang tak terhindarkan, tetapi bagaimana kita menanggapinya yang mendefinisikan diri kita. Seneca berkata, "Kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Kita membayangkan yang terburuk. Kita tersesat dalam ketakutan kita dan membiarkan ketakutan itu mendikte tindakan kita.
Tetapi kenyataannya, yang terburuk seringkali tidak pernah terjadi. Dan bahkan ketika itu terjadi, kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Tantangan hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi itu adalah tempat pelatihan untuk ketahanan dan kebijaksanaan. Ketika Anda merangkul gagasan ini, Anda mulai melihat tantangan bukan sebagai kemunduran, tetapi sebagai kesempatan untuk membangun karakter Anda. Pikirkan tentang terakhir kali Anda menghadapi kemunduran. Mungkin itu adalah proyek yang gagal atau hubungan yang mengalami masa sulit. Bagaimana reaksi Anda? Apakah Anda membiarkannya mendefinisikan Anda? Atau apakah Anda menggunakannya untuk mendefinisikan kembali diri Anda? Keindahan membentuk realitas Anda sendiri adalah bahwa setiap pengalaman, betapapun sulitnya, menjadi batu loncatan. Setiap kali Anda terjatuh, Anda memiliki pilihan untuk bangkit kembali dan belajar dari pengalaman tersebut. Pergeseran pola pikir ini tidak hanya berlaku untuk peristiwa besar dalam hidup. Ini berlaku untuk momen-momen kecil, tantangan sehari-hari. Entah itu frustrasi karena kereta yang terlambat atau perselisihan dengan teman. Bagaimana Anda merespons dapat mengubah segalanya. Alih-alih membiarkan momen-momen ini menentukan suasana hati Anda dapat memutuskan untuk membiarkan momen-momen tersebut mengajarkan sesuatu yang berharga tentang kesabaran, ketahanan, atau komunikasi. Inilah inti dari filosofi Stoik. Belajar untuk fokus pada apa yang berada dalam kendali kita dan melepaskan apa yang tidak. Ini bukan tentang menyangkal perasaan Anda atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ini tentang menerima realitas apa adanya, tetapi menolak untuk membiarkannya mendikte keadaan emosional Anda. Dengan memilih bagaimana Anda merespons tantangan, Anda membangun pola pikir yang tak tergoyahkan apapun yang dilemparkan kehidupan kepada Anda. Dan saat Anda mempraktikannya setiap hari, itu menjadi kebiasaan. Anda tidak lagi melihat rintangan sebagai penghalang, tetapi sebagai bagian dari perjalanan menuju pertumbuhan. Semakin Anda menegaskan, saya membentuk realitas saya, semakin Anda memberdayakan diri sendiri untuk mengubah hidup Anda. 3. Jalan saya jelas. Salah satu hal tersulit dalam hidup adalah menghadapi ketidakpastian. Anda bangun setiap pagi dan begitu kaki Anda menyentuh tanah, beban hari yang akan datang mulai menekan Anda. Apa yang akan terjadi hari ini? Apakah kamu siap menghadapi apa yang akan datang? Pertanyaan-pertanyaan ini dapat dengan mudah berubah menjadi kecemasan, membuatmu lumpuh karena takut akan hal yang tidak diketahui. Tapi inilah kebenarannya. Kejelasan tidak datang dari menunggu segala sesuatunya terjadi secara ajaib. Kejelasan tidak datang dari memiliki setiap detail kehidupan Anda yang telah Anda pahami dengan sempurna. Tidak, kejelasan datang dari fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan dan melepaskan sisanya. Ketika Anda menegaskan bahwa jalan saya jelas, Anda membuat keputusan sadar untuk menjalani hari dengan penuh tujuan. Ini tentang memutuskan apa yang paling penting dan fokus pada hal itu. Kamu mungkin tidak tahu setiap langkahnya, tetapi kamu tahu arah yang ingin kamu tuju. Dari situlah kejelasan berasal. Ini adalah pola pikir, sebuah pilihan, dan komitmen untuk menjadikan setiap hari bermakna. Pikirkan seperti ini. Jika kamu terus-menerus melihat sekeliling, menunggu momen yang sempurna atau kondisi yang sempurna, kamu tidak akan pernah bergerak maju. Kabut ketidakpastian akan selalu membayangi. Tetapi ketika Anda memilih untuk bertindak dengan tujuan, ketika Anda menetapkan niat yang jelas, kabut itu mulai menghilang. Anda berhenti menunggu segalanya berjalan sesuai rencana dan mulai menciptakan jalan saat Anda melangkah. Ini tidak berarti bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana. Hidup tidak berjalan seperti itu. Dan kaum Stoa sangat mengetahuinya. Tetapi yang juga mereka ketahui adalah bahwa Anda dapat menghadapi tantangan dengan arah yang jelas, mengetahui bahwa Anda telah menetapkan tujuan Anda. Jalan Anda tidak perlu bebas dari rintangan untuk menjadi jelas. Bahkan rintangan adalah bagian alami dari kehidupan. Tetapi ketika Anda mengingatkan diri sendiri bahwa jalan saya jelas, Anda memberi diri Anda kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang dengan ketahanan. Anda percaya bahwa bahkan ketika jalan menjadi sulit, Anda memiliki alat untuk menavigasinya.
Terkadang hal paling ampuh yang dapat Anda lakukan hanyalah membuat keputusan. Mudah terjebak dalam siklus terlalu banyak berpikir, bertanya-tanya apa keputusan terbaik, apa langkah yang tepat, dan apakah Anda membuat kesalahan. Tetapi inilah kenyataannya. Menunggu kejelasan sempurna seringkali menyebabkan ketidakaktifan. Sebaliknya, praktik stoik adalah bertindak dengan kejelasan apapun yang Anda miliki. Percaya bahwa jalan akan terungkap dengan sendirinya saat Anda bergerak maju. Dengan memilih untuk bertindak bahkan ketika hasilnya tidak pasti, Anda menciptakan momentum. Anda berhenti menjadi pengamat pasif dalam hidup Anda dan menjadi pencipta aktif kisah Anda. Keindahan pola pikir ini adalah membebaskan Anda dari kebutuhan akan kesempurnaan. Anda berhenti stres memikirkan setiap detail kecil dan malah fokus pada apa yang benar-benar penting. Anda mengingatkan diri sendiri bahwa tidak apa-apa jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana selama Anda tetap fokus pada visi Anda yang lebih besar. Rasa kejelasan ini datang dari dalam dan tersedia bagi Anda setiap hari. Ini tentang mengetahui bahwa apapun yang terjadi, Anda mampu mengatasinya dan bergerak maju dengan tujuan. Jadi setiap pagi, tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri Anda, jalan saya jelas. Ketika Anda menegaskan ini, Anda membuka pintu menuju kemungkinan baru. Anda menciptakan kejelasan yang Anda butuhkan dengan menetapkan niat Anda dan percaya bahwa setiap langkah yang Anda ambil, tidak peduli seberapa kecil, membawa Anda lebih dekat ke tempat yang ingin Anda tuju. Dengan setiap hari baru, Andalah yang membentuk jalan Anda. Jelas, terarah, dan penuh kemungkinan. 4. Saya akan fokus pada apa yang penting. Di dunia saat ini, rasanya kita terus-menerus dibombardir dengan gangguan. Ponsel kita selalu berdering, notifikasi media sosial tidak pernah berakhir, dan semua orang tampaknya menginginkan sebagian dari diri kita. Mudah untuk terjebak dalam pusaran tuntutan, kewajiban, dan kebisingan acak ini. Kita mendapati diri kita menangani berbagai tugas, bereaksi terhadap segala sesuatu di sekitar kita, dan sebelum kita menyadarinya, hari telah berlalu, dan kita bertanya-tanya apakah kita benar-benar mencapai sesuatu yang berarti. Namun, kesuksesan tidak datang dari melakukan segalanya. Kesuksesan tidak datang dari kesibukan. Kesuksesan datang dari mengetahui apa yang benar-benar penting dan memfokuskan semua energi Anda pada hal-hal tersebut. Di dunia yang selalu menarik Anda ke jutaan arah yang berbeda, memilih untuk fokus pada apa yang benar-benar penting adalah tindakan disiplin diri yang radikal. Setiap pagi, mulailah hari Anda dengan mengatakan pada diri sendiri, "Saya akan fokus pada apa yang penting." Ini adalah penegasan kecil, tetapi memiliki kekuatan yang sangat besar. Ketika Anda membuat pernyataan ini, Anda tidak hanya menetapkan niat yang samar. Anda membuat pilihan sadar untuk mengarahkan waktu dan energi Anda ke hal-hal yang selaras dengan nilai-nilai inti Anda. Pikirkanlah, seberapa sering Anda merasa kewalahan oleh daftar tugas yang tak berujung yang sebenarnya tidak membawa Anda maju. Dunia penuh dengan hal-hal yang menuntut perhatian Anda, tetapi sebagian besar hanyalah gangguan. Bahkan, hal-hal itu menjauhkan Anda dari hal-hal yang benar-benar bermakna. Carl Jung pernah berkata, hak istimewa seumur hidup adalah menjadi diri Anda yang sebenarnya. Dan itulah yang terjadi ketika Anda fokus pada hal-hal yang penting. Anda berhenti membuang energi pada hal-hal yang tidak selaras dengan jati diri Anda yang sebenarnya. Dan Anda mulai mendedikasikan diri Anda pada hal-hal yang membantu Anda tumbuh, berkembang, dan hidup dengan tujuan. Ketika Anda memulai setiap hari dengan pola pikir, fokus pada apa yang penting, Anda mulai memblokir kebisingan. Ini tidak berarti Anda mengabaikan segalanya atau menjadi buta terhadap tanggung jawab Anda. Ini berarti Anda belajar bagaimana cara memprioritaskan. Bayangkan Anda memiliki energi terbatas setiap hari. Apakah Anda lebih suka menghabiskannya untuk tugas-tugas yang tidak membawa Anda maju, atau lebih suka menginvestasikannya pada hal-hal yang akan membentuk masa depan Anda? Itu tidak selalu mudah. Hidup penuh dengan tuntutan mendesak, tetapi kenyataannya sibuk tidak sama dengan produktif. Mudah untuk mengacaukan keduanya.
Anda bisa sibuk sepanjang hari dan tetap merasa tidak mencapai apapun. Kuncinya adalah belajar bagaimana mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan prioritas Anda dan ya pada hal-hal yang membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Ini adalah pelajaran yang diketahui dengan baik oleh kaum Stoa. Mereka percaya pada fokus pada apa yang berada dalam kendali kita dan melepaskan sisanya. Ini adalah prinsip yang membebaskan kita dari stres karena mencoba mengelola semuanya sekaligus. Seneca pernah berkata, "Bukan karena kita memiliki waktu hidup yang singkat, tetapi karena kita menyia-nyiakannya banyak." Waktu adalah sumber daya kita yang paling berharga dan mudah untuk menyia-nyiakannya jika kita tidak secara sadar memilih kemana kita mengarahkan perhatian kita. Dengan berfokus pada hal-hal yang penting, Anda mendapatkan kembali kendali atas waktu Anda. Anda berhenti membiarkan dunia mendikte bagaimana Anda menghabiskan hari-hari Anda, dan Anda mulai hidup dengan sengaja, dengan tujuan dan kejelasan. Keindahan dari pola pikir ini adalah ia mengubah perspektif Anda. Alih-alih terjebak dalam hiruk-pikuk kehidupan, Anda belajar untuk memperlambat tempo dan memprioritaskan apa yang benar-benar memberi Anda kepuasan. Ini tentang memilih pertempuran mana yang akan Anda hadapi. Tidak setiap tugas, tidak setiap orang, tidak setiap tuntutan layak mendapatkan waktu Anda. Ketika Anda fokus pada hal-hal yang penting, Anda dapat menolak gangguan tanpa merasa bersalah. Anda dapat melindungi energi Anda dan mengarahkannya ke hal-hal yang akan menciptakan nilai abadi dalam hidup Anda. Baik itu proyek jangka panjang, percakapan bermakna dengan orang-orang terkasih, atau menjaga kesehatan, inilah hal-hal yang dapat mengubah hidup Anda. Inilah hal-hal yang membantu Anda tumbuh dan menjadi pribadi yang Anda inginkan. 5. Saya memilih keberanian daripada kenyamanan. Mari kita bicara tentang kenyamanan sejenak. Kita semua menyukainya, kan? Siapa yang tidak menikmati perasaan nyaman, terkendali, dan aman? Tapi begini soalnya. Pertumbuhan tidak terjadi dalam zona nyaman. Hal itu terjadi ketika Anda melangkah keluar dari zona nyaman. Saat kau melampaui batasan yang telah kau tetapkan untuk dirimu sendiri. Dan meskipun itu mungkin terdengar seperti pemikiran yang menakutkan, itu juga sangat memberdayakan. Pertumbuhan bukan hanya tentang meraih kesuksesan ketika keadaan mudah. Ini tentang belajar untuk berkembang ketika Anda merasa tidak nyaman, ketika Anda ragu-ragu, dan ketika Anda melangkah ke wilayah yang belum dipetakan. Disitulah keajaiban terjadi. Kaum Stoa memahami hal ini lebih baik daripada siapapun. Mereka tidak hanya menerima ketidaknyamanan. Mereka secara aktif mencarinya sebagai sarana untuk membangun kekuatan. Mereka tahu bahwa tanpa tantangan, tidak akan ada pertumbuhan. Rintangan yang mereka hadapi, ketidaknyamanan yang mereka alami bukanlah hal yang harus dihindari. Hal-hal itu bisa diandalkan, dipelajari, dan diubah menjadi sumber kekuatan. Jadi, saat kamu bangun di pagi hari, ingatkan dirimu, aku memilih keberanian daripada kenyamanan. Ini lebih dari sekadar kalimat motivasi. Ini adalah pola pikir yang dapat secara radikal mengubah cara Anda menjalani hidup. Coba ingat kembali kapan terakhir kali Anda menghadapi sesuatu yang sulit. Mungkin itu adalah percakapan yang sulit, proyek yang Anda ragu-ragu untuk kerjakan, atau keputusan yang memaksa Anda keluar dari rutinitas biasa. Bagaimana tanggapanmu? Apakah kamu mundur ke zona nyaman yang sudah familiar? Atau apakah Anda mengambil inisiatif dan menghadapi tantangan itu secara langsung? Keluar dari zona nyaman bukan berarti tidak takut. Ini tentang memilih untuk berkarya meskipun diliputi rasa takut, untuk terus maju bahkan ketika ketidakpastian membayangi. Ketika Anda memilih keberanian daripada kenyamanan, Anda membuat keputusan sadar untuk menghadapi ketidaknyamanan. Mengetahui bahwa justru di saat-saat seperti inilah pertumbuhan sejati Anda terjadi. Kita seringkali menahan diri karena takut gagal atau membuat kesalahan. Tapi begini masalahnya. Setiap pencapaian besar, setiap kemajuan dibangun di atas fondasi kegagalan dan pembelajaran. Jika kamu tidak gagal, mungkin kamu belum cukup berusaha keras. Ketidaknyamanan yang Anda rasakan adalah tanda bahwa Anda sedang menantang diri sendiri.
bahwa Anda sedang melampaui batasan Anda saat ini. Disitulah tepatnya pertumbuhan terjadi. Mudah untuk tetap berada di zona nyaman, untuk tetap berpegang pada apa yang Anda ketahui, tetapi masalahnya adalah Anda tidak akan berkembang. Kamu tidak berevolusi. Tetap berada di dalam gelembung, kenyamanan Anda mungkin terasa aman, tetapi itu membuat Anda stagnan. Jadi, bagaimana Anda memilih keberanian daripada kenyamanan? Mulailah dengan menerima rasa tidak nyaman yang Anda rasakan saat menghadapi tantangan. Alih-alih menghindar atau menunda-nunda, hadapi saja. Ingatkan diri Anda bahwa Anda melakukannya karena suatu alasan, bahwa pertumbuhan ada di balik ketidaknyamanan. Ini bukan tentang mengabaikan rasa takut. Ini tentang mengakui hal itu dan memutuskan untuk bertindak meskipun demikian. Setiap kali Anda memilih keberanian, Anda membangun ketahanan. Setiap kali Anda menghadapi ketidaknyamanan, Anda menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mampu. Penting juga untuk diingat bahwa keberanian bukan tentang mengambil risiko besar atau membuat lompatan dramatis sekaligus. Terkadang, ini tentang langkah-langkah kecil bertahap di luar zona nyaman Anda. Itu artinya mengatakan ya pada peluang baru meskipun Anda tidak yakin dengan hasilnya. Ini tentang melakukan percakapan yang sulit itu, alih-alih menghindarinya. Ini tentang mencoba sesuatu yang baru meskipun itu membuatmu takut. Setiap tindakan keberanian kecil akan terakumulasi seiring waktu, menciptakan perubahan besar dalam cara Anda memandang dunia dan kemampuan Anda untuk menghadapinya. Setiap hari menawarkan Anda kesempatan untuk memilih keberanian daripada kenyamanan. Baik itu dalam kehidupan pribadi Anda atau kehidupan profesional Anda memiliki kemampuan untuk memutuskan bagaimana Anda ingin merespons. Anda bisa tetap berada di tempat yang aman dan dapat diprediksi, atau Anda bisa melangkah maju, menghadapi ketidaknyamanan, dan belajar dari pengalaman tersebut. Semakin sering Anda mempraktikkan pola pikir ini, semakin alami jadinya. Dan pada akhirnya kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa tantangan yang pernah kamu takuti justru adalah hal-hal yang membentukmu menjadi pribadi seperti sekarang ini. 6. Saya bersyukur atas momen ini. Rasa syukur seringkali dianggap hanya sebagai kata yang menyenangkan yang diucapkan orang begitu saja, tetapi sebenarnya lebih dari itu. Ini adalah alat ampuh yang dapat membentuk kembali cara Anda mengalami dunia. Seberapa sering Anda bangun tidur dan langsung mulai memikirkan apa yang hilang? Mungkin itu adalah proyek besar yang menghantui pikiranmu, sebuah perdebatan yang belum terselesaikan, atau 1000 kekhawatiran kecil yang terus menghantui dirimu. Sangat mudah terjebak dalam pola pikir, saya tidak punya cukup, atau ini bukan yang saya inginkan. Namun bayangkan jika, alih-alih berfokus pada apa yang salah, Anda memilih untuk memulai hari Anda dengan rasa syukur. Bagaimana jika Anda bangun dan berkata, "Saya bersyukur atas momen ini." Ini adalah ungkapan sederhana, tetapi dapat sepenuhnya mengubah pandangan Anda terhadap hari yang akan datang. Saat Anda memulai hari dengan rasa syukur, Anda membuat keputusan sadar untuk mengubah perspektif Anda. Daripada terus memikirkan apa yang hilang, Anda fokus pada apa yang Anda miliki. Dan kenyataannya, selalu ada sesuatu yang patut disyukuri, bahkan ketika keadaan tidak sempurna. Hidup jarang sekali tanpa tantangan, dan terkadang rasanya seperti kita hanya berdiam di tempat. Namun jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda akan melihat hal-hal kecil yang membawa sukacita, kedamaian, dan kepuasan. Mungkin itu adalah kehangatan kopi Anda di pagi hari, atau suara burung di luar jendela Anda. Mungkin itu karena kamu punya kesempatan untuk memulai kembali hari ini, karena kamu punya kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang menghampirimu. Ketika Anda mengatakan, "Saya bersyukur atas momen ini," Anda sedang membumikan diri di masa kini, pada apa yang Anda miliki, bukan pada apa yang Anda tidak miliki. Rasa syukur akan menghentikan kebiasaan mengeluh. Sangat mudah untuk terperangkap dalam pola pikir yang hanya fokus pada hal-hal yang salah. Namun bagaimana jika Anda memilih untuk mengalihkan fokus Anda? Ketika Anda fokus pada aspek positif dalam hidup Anda
Sekecil apapun kelihatannya, Anda akan mulai melihat kelimpahan alih-alih kekurangan. Ini adalah perubahan yang halus namun berdampak besar. Anda mulai memperhatikan berkah-berkah kecil, momen-momen kedamaian, orang-orang yang mendukung Anda, kemajuan yang Anda raih, meskipun itu kecil. Seperti yang pernah dikatakan Carl Jung, apa yang Anda lawan akan tetap ada. Apa yang Anda terima akan berubah. Ketika Anda menolak rasa syukur, ketika Anda hanya fokus pada apa yang salah, rasanya masalah-masalah itu berlipat ganda. Tetapi ketika Anda menerima kebaikan, sekecil apapun kelihatannya, Anda mengubah perspektif Anda dan mulai melihat kekayaan dalam hidup Anda. Semakin sering Anda mempraktikkan rasa syukur, semakin itu menjadi kebiasaan. Anda berhenti menunggu sesuatu yang besar terjadi untuk merasa bersyukur. Sebaliknya, Anda mulai melihat nilai dalam momen-momen sehari-hari. Praktik sederhana ini dapat membawa perubahan mendalam dalam cara Anda mengalami hidup. Ini membuat Anda hadir, menyadari kegembiraan kecil yang seringkali tidak diperhatikan. Ini mengalihkan perhatian Anda dari hal-hal negatif dan membawa Anda kembali pada apa yang paling penting. Alih-alih mengejar lebih banyak, rasa syukur mengajarkan Anda untuk menghargai apa yang sudah Anda miliki. Ini bukan tentang puas dengan yang kurang. Ini tentang hadir sepenuhnya dan puas dengan apa adanya. Pada akhirnya, rasa syukur mengubah hidup Anda dengan mengubah cara Anda memandang dunia. Ini membantu Anda melihat peluang alih-alih rintangan, sukacita menggantikan frustrasi, kedamaian menggantikan kekacauan. Ketika Anda berkata, "Saya bersyukur atas momen ini," Anda menegaskan bahwa Anda berada tepat di tempat yang seharusnya dan bahwa segala sesuatu yang Anda miliki dalam hidup Anda layak dirayakan. Kekuatan rasa syukur terletak pada kesederhanaannya. Ini adalah pengingat harian bahwa apapun keadaannya, selalu ada sesuatu yang patut disyukuri. Dan ketika Anda hidup dengan pola pikir itu, Anda membawa rasa damai bersama Anda bahkan melalui hari-hari yang paling menantang. Jadi mulailah hari Anda dengan rasa syukur dan lihat bagaimana hal itu mengubah seluruh perspektif Anda. Setiap momen memiliki potensi untuk bersyukur. Yang dibutuhkan hanyalah keputusan untuk memperhatikannya. 7. Saya akan mencari kebijaksanaan. Dalam hidup, kita selalu dihadapkan pada keputusan, beberapa kecil, yang lain terasa monumental. Dan meskipun kita tidak selalu dapat mengontrol hasil dari keputusan tersebut, kita dapat mengontrol bagaimana kita mendekatinya. Setiap hari, kita membuat pilihan yang membentuk hidup kita. Baik itu bagaimana kita menanggapi tantangan, dengan siapa kita menghabiskan waktu, atau bahkan cara kita berbicara kepada diri sendiri. Tetapi seberapa sering kita berhenti untuk mempertimbangkan kebijaksanaan yang lebih dalam di balik pilihan-pilihan itu? Seringkali kita terburu-buru dalam mengambil keputusan, bertindak impulsif, atau mengandalkan apa yang terasa paling nyaman saat itu. Namun kenyataannya, kebijaksanaan tidak datang dari bertindak tanpa berpikir. Kebijaksanaan datang dari meluangkan waktu untuk merenung, mengumpulkan wawasan, dan belajar dari setiap pengalaman, besar maupun kecil. Dengan mengatakan pada diri sendiri, "Saya akan mencari kebijaksanaan." Anda berkomitmen untuk mendekati setiap keputusan dengan niat. Anda memilih untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, "Apa yang dapat saya pelajari dari ini?" Alih-alih hanya bereaksi, ini bukan hanya tentang memiliki semua jawaban. Ini tentang bersedia menggali lebih dalam, menjadi ingin tahu, dan tetap rendah hati dalam menghadapi ketidakpastian. Epictetus mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati datang dari kemampuan untuk memahami apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak dapat kita kendalikan. Dia pernah berkata, "Kekayaan bukanlah memiliki banyak harta benda, tetapi memiliki sedikit keinginan." Filosofi ini menyoroti pentingnya memahami apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kebijaksanaan, menurut kaum Stoa, bukanlah tentang mengumpulkan barang atau prestasi. Ini tentang menyelaraskan keputusan Anda dengan nilai-nilai Anda dan menyadari bahwa kesederhanaan, kejelasan, dan kesadaran mengarah pada kehidupan yang lebih bermakna. Ketika Anda berkomitmen untuk mencari kebijaksanaan,
Anda tidak hanya fokus pada momen-momen besar. Anda belajar dari segala sesuatu di sekitar Anda. Sangat mudah untuk terjebak dalam kesibukan hidup, hanya fokus pada tugas berikutnya atau masalah berikutnya yang perlu dipecahkan. Tetapi kebijaksanaan datang dari merenungkan setiap pengalaman, betapapun sepele kelihatannya. Ketika Anda secara aktif berusaha untuk belajar, Anda mulai melihat hidup sebagai guru. Dan setiap situasi, baik itu kemenangan atau kegagalan, menjadi kesempatan untuk tumbuh. Pergeseran pola pikir ini mengubah tantangan menjadi pelajaran, kemunduran menjadi batu loncatan, dan mendorong Anda untuk mendekati setiap keputusan dengan kesadaran bahwa Anda selalu dapat meningkatkan diri. Ini bukan tentang melakukan semuanya dengan benar. Ini tentang menjadi lebih baik dengan setiap langkah yang Anda ambil. Ada kerendahan hati yang mendalam yang datang dengan mencari kebijaksanaan. Ini adalah pengakuan bahwa betapapun banyak yang kita ketahui, selalu ada lebih banyak yang harus dipelajari. Ini adalah pemahaman bahwa hidup adalah proses evolusi yang konstan. Saat menghadapi tantangan, Anda tidak hanya belajar tentang dunia, tetapi juga tentang diri Anda sendiri. Semakin Anda mencari kebijaksanaan, semakin Anda menemukan nilai-nilai, kekuatan, dan kelemahan Anda sendiri. Kesadaran diri ini adalah fondasi untuk membuat keputusan yang selaras dengan jati diri Anda yang sebenarnya. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menjadi versi diri Anda yang lebih bijaksana. Kebijaksanaan tidak hanya berasal dari buku atau ajaran formal. Kebijaksanaan berasal dari cara Anda menjalani hidup. Kebijaksanaan berasal dari bagaimana Anda menanggapi tantangan, bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana Anda menangani pasang surut perjalanan hidup Anda sendiri. Dengan memilih untuk mencari kebijaksanaan, Anda menciptakan pola pikir pertumbuhan dan peningkatan diri yang berkelanjutan. Anda berhenti melihat hidup sebagai serangkaian rintangan dan mulai melihatnya sebagai aliran pelajaran dan peluang yang konstan untuk memperdalam pemahaman Anda. Pada akhirnya, kebijaksanaan adalah kunci untuk menjalani hidup yang benar-benar selaras dengan nilai-nilai Anda. Kebijaksanaan membantu Anda membuat keputusan yang tidak hanya praktis, tetapi juga bermakna. Kebijaksanaan membimbing Anda dalam hubungan, karier, dan pertumbuhan pribadi Anda. Jadi setiap kali Anda menghadapi keputusan besar atau kecil, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya dapat menerapkan kebijaksanaan di sini? Ingatlah, kebijaksanaan bukanlah tentang mengetahui segalanya. Ini tentang mengetahui cukup untuk terus belajar, terus berkembang, dan terus meningkatkan diri. Ini adalah perjalanan seumur hidup, dan semakin Anda berkomitmen padanya, semakin terpenuhi dan selaras dengan diri sejati Anda. 8. Saya mengendalikan reaksi saya. Hidup tidak dapat diprediksi. Suatu saat semuanya tampak baik-baik saja, dan saat berikutnya Anda mengalami kemunduran. Sebuah proyek gagal, seorang teman mengecewakan Anda, atau hal-hal tidak berjalan seperti yang Anda rencanakan. Ini bisa sangat membuat frustrasi. Kita seringkali berharap dapat mengendalikan peristiwa di sekitar kita, tindakan orang lain, atau hasil dari setiap situasi. Tetapi inilah kebenaran yang pahit. Kita tidak bisa. Hidup akan memberikan tantangan tak terduga, dan kita akan menghadapi tantangan yang sepenuhnya di luar kendali kita. Namun, yang dapat kita kendalikan adalah bagaimana kita merespons. Disitulah letak kekuatan kita. Kaum Stoa memahami hal ini secara mendalam. Mereka percaya bahwa kedamaian batin kita tidak berasal dari mengendalikan peristiwa eksternal, tetapi dari menguasai reaksi kita terhadap peristiwa tersebut. Marcus Aurelius pernah berkata, "Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa di luar. Sadarilah ini dan Anda akan menemukan kekuatan." Gagasan ini adalah inti dari filsafat Stoa. Kita tidak selalu dapat menentukan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita selalu memiliki kemampuan untuk memilih bagaimana kita bereaksi. Setiap kali Anda menegaskan, "Saya mengendalikan reaksi saya," Anda mengingatkan diri sendiri bahwa terlepas dari kekacauan di sekitar Anda, dunia batin Anda tetap berada di bawah kendali Anda.
mudah untuk terjebak dalam pusaran kehidupan dan membiarkan stres, frustrasi, atau kemarahan mengambil alih. Tetapi ketika Anda mundur selangkah dan mengingat bahwa Anda mengendalikan reaksi Anda mendapatkan kembali rasa kekuatan Anda. Ini bukan hanya tentang mengendalikan emosi Anda. Ini tentang bertanggung jawab atas bagaimana Anda berinteraksi dengan dunia. Setiap situasi, betapapun sulitnya, menawarkan Anda pilihan. Anda dapat memilih untuk bereaksi dengan frustrasi, dengan kecemasan, atau dengan kebencian. Atau Anda dapat memilih untuk merespons dengan kesabaran, pengertian, dan kebijaksanaan. Kekuatan sejati datang ketika Anda menyadari bahwa Anda memegang kendali atas reaksi Anda. Hidup tidak akan pernah sempurna, dan orang-orang akan terus mengecewakan Anda. Tetapi ketenangan pikiran Anda tidak harus bergantung pada faktor-faktor eksternal tersebut. Saat Anda menyadari bahwa Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda bereaksi, Anda membebaskan diri dari cengkeraman dunia luar. Stres, kecemasan, kekecewaan, semuanya adalah bagian dari kehidupan, tetapi tidak harus menguasai hidup Anda. Stoikisme mengajarkan kita bahwa ketenangan pikiran tidak datang dari menghindari emosi-emosi ini, tetapi dari belajar bagaimana mengelolanya. Ketika hidup menguji Anda, dan itu pasti akan terjadi, ingatlah, Anda memutuskan bagaimana Anda merespons. Anda memilih apakah akan membiarkan stres mengoverwhelm Anda, atau tetap teguh pada pengetahuan bahwa Anda mengendalikan reaksi Anda. Ini tidak selalu mudah dan tidak selalu instan, tetapi dengan latihan, Anda dapat membangun kebiasaan merespons dengan niat daripada bereaksi secara otomatis. Semakin sering Anda mempraktikkan pola pikir ini, semakin alami jadinya. Seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa Anda mampu tetap tenang dalam situasi yang sebelumnya akan menyebabkan Anda kehilangan kendali atau merasa cemas. Anda akan belajar untuk mengatasi kemunduran, menghadapi tantangan dengan rasa kekuatan batin, dan mendekati kehidupan dengan pikiran yang jernih. Dengan mengendalikan reaksi Anda berhenti menjadi korban keadaan dan mulai menjadi penguasa pengalaman Anda. Ini tidak berarti bahwa hidup tidak akan lagi memberikan situasi sulit kepadamu. Ini tidak berarti bahwa kamu tidak akan merasa frustrasi, marah, atau sedih. Tetapi ini berarti bahwa di saat-saat itu kamu dapat memilih untuk tetap tenang. Kamu dapat memilih untuk merespons dengan cara yang selaras dengan nilai-nilaimu yang membantumu tumbuh dan menjaga ketenangan pikiranmu. Ini tentang mengingat bahwa kekuatan sejatimu terletak bukan pada mengendalikan dunia di sekitarmu, tetapi pada mengendalikan bagaimana kamu menavigasinya. 9. Aku dirancang untuk kebesaran. Kamu tidak diciptakan untuk biasa-biasa saja. Kamu tidak dirancang untuk sekadar bertahan hidup, untuk menjalani kehidupan yang biasa saja. Tidak, kamu diciptakan untuk kebesaran. Dan setiap pagi ketika kamu berkata pada diri sendiri, "Aku dirancang untuk kebesaran," kamu mengingatkan dirimu sendiri tentang potensimu. Kamu menetapkan nada untuk harimu, untuk pilihanmu, dan untuk bagaimana kamu tampil di dunia. Ini bukan tentang ego. Ini bukan tentang kesombongan. Ini tentang memahami secara mendalam bahwa Anda memiliki sesuatu yang luar biasa di dalam diri Anda, dan bahwa Anda ditakdirkan untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi dunia. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang seperti apa seharusnya orang baik itu. Jadilah satu." Kutipan ini berbicara tentang inti dari kehebatan, tindakan. Kehebatan bukanlah tentang bermimpi tentang apa yang bisa Anda lakukan. Ini tentang melangkah ke dalam diri Anda dan menjalani kebenaran itu setiap hari. Ketika Anda bangun setiap pagi dengan keyakinan bahwa Anda dirancang untuk kehebatan, itu mengubah segalanya. Anda mulai melihat diri Anda sebagai seseorang yang memiliki tujuan, seseorang yang memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan. Anda tidak hanya menjalani hidup tanpa tujuan, Anda terlibat dengannya. Anda hadir dengan niat, mengetahui bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk mewujudkan potensi sejati Anda. Baik itu kreativitas Anda, etos kerja Anda, kemampuan Anda untuk menginspirasi orang lain, atau kapasitas Anda untuk mengatasi tantangan.
Kehebatan bukanlah sesuatu yang hanya ada di masa depan yang jauh. Itu adalah realitas Anda. Itu ada dalam cara Anda menjalani hari Anda, dalam keputusan yang Anda buat, dan dalam cara Anda membawa diri. Hidup dengan pola pikir bahwa Anda dirancang untuk kehebatan bukanlah tentang mengharapkan kesempurnaan atau memiliki semua jawaban. Ini tentang memahami bahwa kehebatan datang dari usaha yang konsisten, dari melakukan pekerjaan bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan, dan dari memilih untuk hadir bahkan ketika keadaan menjadi sulit. Ini tentang merangkul tantangan karena Anda tahu itu adalah bagian dari perjalanan. Anda dirancang untuk kebesaran, tetapi itu tidak berarti Anda tidak perlu bekerja keras untuk itu. Kehebatan bukanlah tentang menunggu kesempatan jatuh ke pangkuan Anda atau berharap suatu hari nanti keadaan akan berubah secara ajaib. Ini tentang hadir secara konsisten dan melakukan apa yang diperlukan untuk menghadirkan diri Anda yang terbaik ke dunia. Baik itu dalam karier Anda, hubungan pribadi Anda, atau pengembangan diri Anda sendiri, kehebatan adalah cerminan dari usaha dan keyakinan Anda pada diri sendiri. Ini tentang melangkah menjadi orang yang seharusnya Anda menjadi, bahkan ketika jalan itu tidak selalu jelas. Salah satu aspek paling ampuh dari percaya pada kehebatan Anda sendiri adalah dampaknya pada orang-orang di sekitar Anda. Ketika Anda merangkul potensi Anda sendiri, Anda menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Keyakinan Anda pada diri sendiri tidak hanya memengaruhi hidup Anda. Dampaknya menyebar, memengaruhi orang-orang yang berinteraksi dengan Anda. Anda mulai memimpin dengan memberi contoh, menunjukkan kepada orang lain apa yang mungkin terjadi ketika Anda memilih untuk melangkah ke potensi sejati Anda. Kehebatan bukanlah pengejaran yang dilakukan sendirian. Itu adalah sesuatu yang memiliki kekuatan untuk mengangkat orang lain bersama Anda. Jadi, saat Anda menjalani hari Anda, ingatkan diri Anda bahwa Anda dirancang untuk kebesaran. Setiap tantangan yang Anda hadapi, setiap kemunduran, setiap momen keraguan, semuanya adalah bagian dari perjalanan menuju mewujudkan potensi Anda. Jangan biarkan rasa takut atau rasa tidak aman menghalangi Anda untuk melangkah ke kehebatan yang sudah ada dalam diri Anda. Anda dirancang untuk sesuatu yang lebih besar daripada sekadar bertahan hidup. Anda dirancang untuk hidup dengan tujuan, untuk berkontribusi kepada dunia, dan untuk membuat perbedaan. Dan itu dimulai dengan keyakinan bahwa Anda ditakdirkan untuk kehebatan. Bukan besok, tetapi sekarang, hari ini. Jadi, lanjutkan, rangkul potensi Anda, dan saksikan bagaimana realitas Anda mulai mencerminkan kehebatan yang selalu Anda ketahui mampu Anda capai. 10. Pikiranku adalah bentengku. Pikiran Anda adalah tempat setiap pertempuran terjadi. Tantangan yang Anda hadapi, godaan yang Anda temui, dan peluang yang muncul, semuanya dimulai dan berakhir di pikiran Anda. Ketika Anda menegaskan, pikiran saya adalah benteng saya, Anda membuat pilihan sadar untuk menjaga ruang mental Anda. Di dunia yang terus-menerus mencoba menarik Anda ke jutaan arah yang berbeda, mudah untuk membiarkan negativitas, stres, dan keraguan meresap. Tetapi, bagaimana jika Anda memilih untuk melindungi kedamaian Anda, tetap fokus, dan menolak untuk membiarkan apapun mengguncang ketenangan batin Anda? Inilah kekuatan pikiran yang kuat. Ini bukan tentang menghindari tantangan. Ini tentang memperkuat ketahanan mental Anda, sehingga Anda dapat menangani apapun yang dilemparkan kehidupan kepada Anda. Ketika Anda merangkul gagasan bahwa pikiran Anda adalah benteng Anda berhenti membiarkan peristiwa eksternal atau negativitas orang lain menembus kedamaian Anda. Anda menciptakan batasan di sekitar ruang mental Anda, melindunginya dari apapun yang mengancam untuk mengganggu rasa tenang Anda. Dunia bisa kacau, tetapi dunia batin Anda tidak harus demikian. Ini tidak berarti menutup semua emosi atau berpura-pura semuanya sempurna. Artinya mengakui tantangan yang Anda hadapi, menerimanya, dan kemudian memilih untuk bertindak dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai dan tujuan Anda. Ini tentang membangun ketahanan, sehingga apapun yang terjadi di sekitar Anda, pikiran Anda tetap tenang.
Semakin sering Anda mempraktikkan pola pikir ini, semakin mudah untuk menjaga kedamaian Anda, bahkan dalam situasi yang paling sulit. Ketika Anda fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, pikiran Anda, reaksi Anda, perspektif Anda berhenti membiarkan dunia luar mendikte keadaan emosional Anda. Anda mulai menyadari bahwa Anda memiliki kekuatan untuk memutuskan bagaimana perasaan Anda, bagaimana Anda merespons, dan bagaimana Anda mengatasi tantangan yang datang kepada Anda. Inilah kekuatan sejati pikiran Anda. Ini bukan hanya tentang menghindari hal negatif. Ini tentang memperkuat ketahanan mental Anda, sehingga Anda dapat menghadapi rintangan hidup dengan kejelasan, fokus, dan tujuan. Salah satu aspek terpenting dalam menciptakan benteng mental adalah belajar melindungi fokus Anda. Di dunia saat ini, gangguan ada di mana-mana. Kita terus-menerus dibombardir dengan pesan, pemberitahuan, dan tuntutan waktu. Sangat mudah untuk terbawa oleh kebisingan, membiarkan kekacauan dunia luar mengalihkan perhatian Anda. Tetapi ketika Anda memilih untuk menjaga pikiran Anda memprioritaskan apa yang benar-benar penting. Anda belajar untuk tetap fokus pada tujuan Anda, pada nilai-nilai Anda, dan pada hal-hal yang membawa kedamaian bagi Anda. Ini bukan berarti memblokir dunia sepenuhnya. Ini berarti belajar untuk mengabaikan gangguan yang tidak bermanfaat bagi kesejahteraan Anda, sehingga Anda dapat memberikan perhatian Anda pada apa yang benar-benar penting. Pikiran Anda adalah tempat kekuatan terbesar Anda berada. Ketika Anda memperkuatnya, Anda memberdayakan diri Anda untuk menangani situasi apapun dengan anggun dan tangguh. Baik itu menghadapi stres, mengatasi kemunduran, atau sekadar tetap fokus di dunia yang terus-menerus menuntut perhatian Anda. Kunci keberhasilan adalah belajar bagaimana menjaga ruang mental Anda. Ini bukan tentang menjadi sempurna atau tidak pernah merasakan emosi negatif. Ini tentang melatih pikiran Anda untuk tetap tenang bahkan ketika dunia di sekitar Anda sedang kacau. Semakin Anda memperkuat benteng mental Anda, semakin kuat Anda jadinya. Anda menyadari bahwa apapun yang terjadi di luar sana, kedamaian Anda, kejernihan pikiran Anda, dan rasa kendali Anda adalah milik Anda untuk dilindungi. 11. Saya memilih untuk hadir. Seringkali kita mendapati diri kita terjebak di antara masa lalu dan masa depan. Kita mengulang kesalahan lama atau mengulang percakapan yang kita harap bisa kita lakukan dengan cara yang berbeda. Atau kita khawatir tentang apa yang akan datang selanjutnya. Tugas-tugas, tenggat waktu, hal-hal yang tidak diketahui yang membayangi di depan. Sangat mudah untuk terjebak dalam siklus terlalu banyak berpikir ini, melewatkan kekayaan momen saat ini. Tapi inilah kebenarannya. Hidup tidak terjadi di masa lalu atau masa depan. Hidup terjadi sekarang, di saat ini juga. Masa kini adalah tempat kehidupan terungkap. Namun sangat mudah untuk membiarkannya berlalu tanpa disadari. Ketika Anda bangun dan berkata pada diri sendiri, "Saya memilih untuk hadir," Anda membuat komitmen untuk hadir hari ini. Ini bukan tentang mengabaikan masa lalu Anda atau meninggalkan masa depan Anda. Ini tentang memahami bahwa Anda hanya dapat mengendalikan saat ini. Anda tidak dapat mengubah apa yang terjadi kemarin, dan Anda tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi besok. Tapi Anda memiliki kendali atas apa yang Anda lakukan dalam saat ini. Keindahan dari kehadiran adalah memungkinkan Anda untuk menghargai apa yang ada tepat di depan Anda. Ketika kita terjebak di masa lalu atau terus-menerus merencanakan masa depan, kita lupa untuk menikmati masa kini. Kita membiarkan hidup berlalu begitu saja sambil menunggu sesuatu yang lebih besar atau lebih baik. Tetapi kenyataannya, momen saat ini adalah satu-satunya yang benar-benar kita miliki. Hidup sedang terjadi saat ini. Dan semakin Anda dapat membumikan diri di masa kini, semakin Anda menyadari betapa banyak hal yang telah Anda lewatkan. Setiap pengalaman, baik besar maupun kecil, adalah kesempatan untuk terlibat sepenuhnya, untuk hadir, dan untuk menghargai apa yang terjadi saat ini. Ketika Anda memilih untuk hadir, Anda juga mulai melihat dunia di sekitar Anda dengan lebih jelas. Pikiran Anda tidak dipenuhi dengan kekhawatiran atau penyesalan.
pikiran Anda terfokus pada apa yang ada di depan Anda. Dan dalam fokus itu, Anda mulai menemukan kedamaian. Semakin Anda berlatih untuk hadir di saat ini, semakin mudah untuk melepaskan gangguan yang pernah menarik Anda pergi. Anda mulai menyadari bahwa sebagian besar stres kita berasal dari merenungi masa lalu atau takut akan masa depan. Tetapi ketika Anda sepenuhnya hadir, Anda berhenti stres tentang hal-hal di luar kendali Anda dan mulai merangkul kedamaian yang datang bersama saat ini. Ada manfaat kuat lainnya dari hadir sepenuhnya. Hal itu memungkinkan Anda untuk benar-benar terhubung dengan orang lain. Ketika Anda hadir sepenuhnya, Anda benar-benar mendengarkan, benar-benar terlibat dengan orang-orang di sekitar Anda. Anda tidak hanya menunggu giliran untuk berbicara. Anda secara aktif berpartisipasi dalam percakapan saat itu juga. Seberapa sering kita membiarkan hubungan kita berjalan otomatis karena kita tidak sepenuhnya hadir? Hadir sepenuhnya bersama orang lain memperdalam hubungan Anda. Baik itu dengan teman, pasangan, atau bahkan orang asing. Hal itu menunjukkan rasa hormat, kepedulian, dan minat yang tulus pada orang-orang dalam hidup Anda. Hidup penuh dengan gangguan dan mudah untuk terjebak dalam kebisingan. Tetapi ketika Anda secara sadar memutuskan untuk memilih kehadiran daripada gangguan, Anda membuka pintu menuju kehidupan yang lebih kaya dan bermakna. Anda menjadi lebih peka terhadap keindahan dalam momen-momen kecil dan lebih terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Tindakan sederhana memilih untuk hadir sepenuhnya ini dapat mengubah pengalaman sehari-hari Anda. Anda berhenti terburu-buru menjalani hidup dan mulai menjalaninya momen demi momen. Dan di ruang itu, Anda akan menemukan kedalaman dan kekayaan yang seringkali tidak disadari di tengah hiruk-pikuk. 12. Saya mengendalikan perjalanan saya. Hidup punya cara untuk melemparkan tantangan tak terduga kepada kita. Terkadang rasanya seperti Anda sedang melaju dengan lancar, dan tiba-tiba Anda menemui jalan memutar, perubahan arah, tantangan tak terduga, atau peristiwa yang membuat Anda lengah. Mudah merasa seperti Anda hanya ikut terbawa arus, terombang-ambing oleh keadaan. Tapi inilah kebenarannya. Anda adalah pengemudi hidup Anda sendiri. Ya, hidup akan memberi Anda liku-liku, belokan, dan jalan memutar. Tetapi pada akhirnya pilihan Anda, tindakan Anda, dan pola pikir Anda yang menentukan arah yang Anda tuju. Ketika Anda menegaskan pada diri sendiri, "Saya mengendalikan perjalanan saya," Anda mengklaim kepemilikan atas jalan Anda. Anda berhenti membiarkan hidup terjadi pada Anda dan mulai mengambil kemudi. Kita sering merasa seperti kita tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi dalam hidup. Dan dalam banyak hal, itu benar. Anda tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain. Anda tidak dapat memprediksi masa depan. Dan Anda tentu saja tidak dapat menghindari semua rintangan di sepanjang jalan. Tetapi yang dapat Anda kendalikan adalah bagaimana Anda merespons. Disitulah letak kekuatan Anda. Carl Jung pernah berkata, "Saya bukanlah apa yang terjadi pada saya. Aku adalah apa yang aku pilih untuk menjadi." Ini berbicara tentang inti dari tanggung jawab pribadi. Bukan peristiwa dalam hidupmu yang mendefinisikanmu, melainkan bagaimana kamu memilih untuk bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa itu. Setiap pilihan yang kamu buat, sekecil apapun, mengarahkan jalan hidupmu. Dengan mengambil kepemilikan atas keputusan dan tindakanmu, kamu merebut kembali kekuatan untuk membentuk hidupmu. Terlalu sering kita membiarkan keadaan di sekitar kita menentukan bagaimana perasaan dan tindakan kita. Kita membiarkan rasa takut, keraguan, atau tekanan dari luar mengarahkan kita keluar jalur. Tetapi ketika kamu mengingatkan diri sendiri bahwa kamu memegang kendali, kamu dapat berhenti menjadi peserta pasif dalam hidupmu sendiri. Alih-alih menunggu hidup terjadi padamu, kamu mulai membuat pilihan yang selaras dengan nilai-nilaimu, tujuanmu, dan jati dirimu yang sebenarnya. Itu tidak selalu mudah, dan tentu saja tidak selalu nyaman. Tetapi saat kamu mengambil tanggung jawab atas perjalananmu, kamu menjadi penulis kisahmu sendiri. Mengambil kepemilikan atas perjalananmu juga berarti menerima kenyataan bahwa kamu bertanggung jawab atas keputusanmu.
Tidak ada orang lain yang bertanggung jawab atas hidupmu selain diri Anda. Itu sekaligus memberdayakan dan menakutkan. Tetapi pada akhirnya, itu adalah kebenaran yang paling membebaskan. Anda sendirilah yang memutuskan apa yang Anda prioritaskan, apa yang Anda hargai, dan jalan mana yang Anda ambil. Bahkan jika dunia mencoba mendorong Anda ke arah tertentu, Anda memiliki kemampuan untuk memilih jalan Anda sendiri. Ini bukan tentang kesempurnaan atau selalu memiliki jawaban yang benar. Ini tentang menerima bahwa Anda bertanggung jawab atas arah yang Anda pilih dan menerimanya apapun hasilnya. Mudah untuk jatuh ke dalam perangkap menyalahkan orang lain atau keadaan eksternal atas posisi kita dalam hidup. Tetapi ketika Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas perjalanan Anda membebaskan diri dari pola pikir itu. Anda berhenti menunggu hal-hal menjadi berbeda, dunia berubah, atau orang lain memperbaiki keadaan. Sebaliknya, Anda melangkah maju dan mengambil kendali. Anda menyadari bahwa Anda memiliki kekuatan untuk bergerak maju, melakukan penyesuaian, dan menciptakan kehidupan yang Anda inginkan, satu pilihan pada satu waktu. Itu tidak selalu garis lurus, dan akan ada rintangan di sepanjang jalan. Tetapi setiap langkah yang Anda ambil dengan niat membawa Anda lebih dekat ke tempat yang Anda inginkan. Kunci untuk merangkul pola pikir ini adalah menyadari bahwa setiap keputusan, sekecil apapun, itu penting. Setiap kali Anda memilih untuk hadir bagi diri sendiri, untuk bertanggung jawab atas tindakan Anda, untuk mengambil langkah menuju tujuan Anda sedang mengarahkan perjalanan Anda. Hidup bukanlah sesuatu yang hanya terjadi pada Anda. Itu adalah sesuatu yang Anda ciptakan dari saat ke saat. Setiap kemunduran adalah kesempatan untuk belajar. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Dan setiap keberhasilan adalah hasil dari komitmen Anda pada jalan Anda. Lain kali Anda merasa hidup menjadi di luar kendali, ingatlah bahwa Anda mengendalikan perjalanan Anda. Anda bukan hanya penumpang. Anda adalah pengemudi. Anda menentukan arahnya. Anda mengambil kemudi dan Anda bergerak maju dengan tujuan. Ini hidup Anda, pilihan Anda, dan jalan Anda untuk dilalui. Perjalanan mungkin tidak selalu mudah, tetapi ketika Anda merangkul peran Anda sebagai pencipta pengalaman Anda sendiri, Anda menyadari bahwa Anda memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan Anda. Satu keputusan pada satu waktu. Ingat, Anda adalah pengemudi perjalanan Anda sendiri. Hidup mungkin melemparkan rintangan ke arah Anda, tetapi bagaimana Anda meresponsnya, bagaimana Anda menavigasi, dan bagaimana Anda memilih untuk melangkah maju sepenuhnya terserah Anda. Jadi, kendalikan diri, rangkul jalan Anda, dan melangkah menuju kebesaran yang menanti. Terima kasih telah menjadi bagian dari Daily Stoic. Jika Anda merasa video hari ini bermanfaat, pastikan untuk menonton salah satu video yang disarankan di layar dan lanjutkan perjalanan pertumbuhan dan penemuan diri Anda. Tetap kuat, tetap hadir, dan seperti biasa, teruslah berjuang untuk kebijaksanaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.